Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irham, NIM 123400021, Prodi PGMI, semester 3. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS dari Bu Inayatul Farihah MPD selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu tentang makna dan hakikat pendidikan. Makna pendidikan. Pendidikan dalam arti luas. Pendidikan adalah segala bentuk pengalaman hidup dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat, agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Menurut Plato, pengertian pendidikan adalah sesuatu yang dapat menjaga kesehatan akal dan jasmani seseorang. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, mencakup aspek jasmani, akal, dan jiwa. Dalam konteks Islam, hakikat pendidikan juga mencakup pengembalian nilai-nilai ilahiyah dan pembentukan karakter yang baik. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, sehingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah atau insan kamil. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi individu termasuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Manfaat pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membantu pembentukan karakter dan etika. Yang ketiga, membuka peluang kerja lebih banyak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri dan pencapaian tujuan hidup. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Kaitan pendidikan dan peradaban manusia. Masa depan pendidikan di Indonesia dapat dipikirkan dalam kerangka kerja yang lebih luas serta memadai untuk mendukung lahirnya sebuah peradaban baru atau manusia masa depan. Berikut ini beberapa kaitan pendidikan dan peradaban manusia. Yang pertama, dapat membangun pendidikan yang merupakan upaya membenahi manajemen kegiatan pendidikan, yaitu terutama harus tertuju kepada manajemen kegiatan belajar individual. Pembaharuan pendidikan lebih ditekankan kepada upaya membangun Indonesia yang benar-benar demokratis,
dan berperadaban, sehingga menjadi Indonesia baru yang berisi komunitas masyarakat madani yang bersatu padu. Yang kedua, dapat membentuk pengalaman sosial yang dilakukan oleh individu. Yang ketiga, menjadi hasil proses pendidikan individu yang terbebas dari tuntutan lingkungan karena berhasil memproduksi sejumlah pilihan atas kehidupannya. Dapat juga individu memilih tindakan mengalah terhadap tuntutan kehidupan sosial. Dan yang terakhir, individu gagal menyelaraskan diri sehingga menderita kehancuran. Kedua, pendidikan kritis di peradaban manusia. Yang pertama, pendidikan kritis bertolak dari konsep autokritik yang berusaha bersikap terhadap diri dan lingkungan sosialnya. Kedua, pendidikan kritis memandang lembaga sekolah harus memberikan pengalaman historis yang menguntungkan, mewujudkan potensi lewat konfrontasi antara potensi generik dan pengalaman sosialnya. Ketiga, pendidikan dengan paradigma kritis tidak pernah mengajarkan orang untuk belajar, tapi orang harus selalu bekerja. Keempat, pendidikan dalam paradigma kritis menerima cara berpikir konstruktivisme yang bersifat radikal. Tetapi selanjutnya aliran ini juga tidak merefleksikan suatu kenyataan ontologis yang objektif. Selanjutnya, tujuan pendidikan dan peradaban. Membangun peradaban adalah suatu pendekatan kualitatif untuk tidak bisa diterjemahkan dengan alat ukur atau terminologi yang bersifat eksak. Ukuran mencapai peradaban adalah pencapaian kebahagiaan umat manusia, termasuk tataran individual, sehingga perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang padat nilai. Ukuran pencapaian kebahagiaan umat lekat sekali dengan etika dan moral yang berhubungan dengan masalah nilai-nilai hidup manusia. Nilai hidup bukanlah seperangkat aturan, tetapi merupakan apresiasi atau lebih tepat dinyatakan sebagai iluminasi yang mendalam yang memuat gurat-gurat batas antara adil dan tidak adil, baik dan buruk, benar dan salah, alat dan tujuan, bisa juga antara hak dan kewajiban. Materi ketiga yaitu memahami unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Kedua, kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana dan pengaturan yang menentukan materi serta kompetensi yang akan disampaikan dalam pendidikan. Yang ketiga, metode pengajaran. Metode pengajaran merupakan strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang keempat, interaksi pendidik dan peserta didik. Interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Yang kelima, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup semua aspek yang mempengaruhi proses belajar, termasuk kondisi fisik, sosial, dan emosional. Materi keempat, memahami pendidikan sebagai sistem dan keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Pengertian sistem, pendidikan, dan pengajaran. Yang pertama, pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Yang kedua, pengertian pendidikan. Kata pendidikan adalah didik atau mendidik, yang secara harfiah artinya memelihara dan memberi latihan. Tiga, pengertian pengajaran. Mengenai istilah pengajaran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari akar kata ajar, artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Keterkaitan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Materi kelima, landasan pendidikan dan penerapannya. Landasan pendidikan dan bagaimana peran masing-masing dalam proses pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang akar katanya pes, yang berarti anak, dan agen, yang artinya membimbing. Keterkaitan antara landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis dalam membentuk konsep pendidikan. Pendidikan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut keterkaitan antara beberapa landasan utama. Yang pertama, filosofi dan psikologi. Kedua, filosofi dan sosiologi. Ketiga, psikologi dan sosiologi. Yang keempat, histori dan filosofi. Keterkaitan antara landasan-landasan ini menciptakan dasar kuat bagi kebijakan pendidikan dan praktek di berbagai jenjang. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan dalam praktek pengajaran di sekolah dan lingkungan masyarakat. Setiap landasan pendidikan memiliki implementasi langsung dalam praktek pengajaran dan kegiatan pendidikan sehari-hari. Pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan historis. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan landasan pendidikan secara konsisten di berbagai tingkat pendidikan. Penerapan landasan pendidikan tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman filosofis. Kedua, kesulitan dalam mengadaptasi teori psikologis. Yang ketiga, pengaruh budaya dan sosial yang berbeda. Yang keempat, tantangan teknis dan kebijakan. Dengan pemahaman akan tantangan ini, pendidik dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memastikan penerapan landasan pendidikan berjalan dengan baik. Materi ke-6, asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pokok pendidikan berdasarkan bahan ajar pengantar pendidikan UNP 2008, setidaknya ada 3 asas pokok yang harus dipertimbangkan dan dipedomani dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ketiga asas tersebut ialah asas Tutwuri Handayani, belajar sepanjang hayat, dan kemandirian dalam belajar. Selanjutnya, penerapan asas pendidikan. Yang pertama, keadaan yang ditemui. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Materi ke-7, memahami lingkungan pendidikan dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Di antara fungsi lingkungan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya,
terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Yang kelima, di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik baik dalam bentuk karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial budaya, maupun keterampilan lainnya. Selanjutnya, ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan pendidikan. Pemanfaatan lingkungan pendidikan sangat penting dalam menunjang proses belajar, mengajar, karena lingkungan dapat menyediakan sumber belajar yang beragam dan kontekstual. Berikut beberapa cara pemanfaatannya. Yang pertama, lingkungan sekolah sebagai laboratorium belajar. Yang kedua, lingkungan sosial sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan alam untuk pembelajaran kontekstual. Yang keempat, lingkungan buatan untuk pengembangan kreativitas. Yang kelima, kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Pemanfaatan lingkungan ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, memotivasi siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Selain itu, metode ini memperkuat keterhubungan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata. Materi ke-8 yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat dalam bahasa Inggris disebut lifelong education adalah prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Selanjutnya, tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Selanjutnya, bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan. Dengan terus-menerus belajar, seorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Dengan pengetahuan yang selalu diperbarui ini, mereka tidak akan tersaing dengan generasi muda. Tahapan belajar manusia pada dasarnya terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama ialah proses belajar yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, karena proses belajar terjadi dalam pikiran seseorang yang sedang melakukan kegiatan belajar. Proses ini sering disebut dengan proses internal. Bagian yang kedua disebut proses belajar eksternal. Proses ini dapat menunjukkan apakah dalam diri seorang telah terjadi proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan arah yang lebih baik. Materi ke-9 yaitu tentang memahami cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi
permasalahan pendidikan. Hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Masalah adalah kesenjangan yang berbeda antara kondisi saat ini dengan kondisi yang sudah direncanakan dan diharapkan sebelumnya. Selanjutnya, kategorisasi permasalahan pendidikan dan cara penanggulangannya. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, berbagai langkah akan diambil, seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan. Akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang kedua, masalah kuantitas pendidikan. Untuk mengatasi masalah kuantitas pendidikan, itu perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil ikut merasakan pendidikan. Yang ketiga, masalah kualitas pendidikan. Upaya pemecahan masalah kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan cara seleksi yang ketat terhadap calon yang akan masuk sekolah lanjutan atau tempat kerja. Yang keempat, masalah efisiensi penerapan sistem pendidikan yang belum baik. Permasalahan efisiensi penerapan sistem pendidikan yang belum baik dapat dipecahkan dengan cara sebagai berikut. Berorientasi pada peserta. Prinsip berorientasi pada peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatian pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, potensi dari peserta didik. Yang kelima, masalah efektivitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan baik guru maupun dosen dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar materi pembelajaran yang diajarkan tersebut dapat berguna. Yang keenam, masalah relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara sebagai berikut. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi agar tercipta manusia yang berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia, usaha, dan industri. Yang ketujuh, masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan perkembangan TIK adalah dengan melihat dampak positif dari perkembangan TIK itu sendiri, antara lain munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Materi ke-10, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan pendidikan di masyarakat. Permasalahan pendidikan di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Tantangan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas pendidikan itu sendiri. Berikut beberapa faktor yang menjadikan permasalahan pendidikan di masyarakat. Yang pertama, rendahnya sarana dan prasarana. Yang kedua, menurunnya kualitas pendidik. Yang ketiga, menurunnya kualitas siswa. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Yang kelima, motivasi orang tua. Selanjutnya, solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Padahal, pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan. Besar harapan bangsa terhadap peserta didik untuk kemajuan negara Indonesia. Akan tetapi perlu diperhatikan
bahwasanya pendidikanlah yang berperan besar dalam menghasilkan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan solusi untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tentunya yang dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun beberapa solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Dari ke-11 yaitu tentang konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Konsep pembangunan nasional. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Selanjutnya, pendidikan dan pembangunan. Pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Dengan pengertian tersebut, sebenarnya upaya di atas sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari adalah hasil dari hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat bermain, pekerjaan, dan lainnya. Dengan kata lain, dimanapun kita berada, kita pasti akan belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, peranan manusia dalam pembangunan. Pertama, manusia sebagai produsen. Manusia dalam pembangunan dapat berperan sebagai masukan dalam pembangunan dan berperan sebagai produsen, yaitu orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menggerakkan proses produksi dalam pabrik-pabrik, perusahaan, dan lembaga sosial budaya yang bersifat keagamaan, keilmuan, pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Yang kedua, manusia sebagai konsumen. Manusia dapat berperan sebagai konsumen. Mereka berperan sebagai pengguna atau penikmat hasil-hasil pembangunan dan sebagai penilai mutu hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, peranan pendidikan dalam pembangunan. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa serta keseluruhan. Beberapa peran pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat, ideologi, dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa. Materi ke-12 yaitu tentang memahami pentingnya usaha pembaruan inovasi pendidikan. Usaha-usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, atau gagasan, metode, atau alat. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris innovation yang sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan, tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia
yaitu inovasi. Yang kedua, usaha pembaruan pendidikan. Usaha pembaruan dalam pendidikan dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan manusia yang unggul serta memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendefinisikan suatu inovasi tertentu. Berikut uraian-uraian setiap model inovasi pendidikan secara singkat. Yang pertama, model penelitian. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Yang ketiga, model konfigurasi. Materi yang terakhir yaitu memahami cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Menganalisis sistem pendidikan nasional. Analisis sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas dapat dilakukan dengan melihat kekuatan dan kelemahan internal sistem serta peluang dan tantangan eksternal, mengacu pada pendekatan analisis strategis seperti SWOT. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengetahui tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengetahui prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus diselenggarakan dengan demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang ketiga, mengetahui visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Sedangkan misinya yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi rakyat Indonesia. Yang keempat, mengetahui komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Komponen-komponen sistem pendidikan nasional meliputi tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, dan pendekatan. Yang kelima, mengetahui tantangan sistem pendidikan nasional. Berapa tantangan yang dihadapi sistem pendidikan nasional saat ini? Di antaranya kualitas pendidikan yang rendah, kompetensi pendidik yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, dan aturan undang-undang pendidikan yang belum baik. Yang keenam, mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan nasional. Berapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya perbaikan infrastruktur dan teknologi, perbaikan kebijakan, dan perbaikan kurikulum. Yang ketujuh, mengetahui sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta didik. Indikator yang digunakan pun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga cara nilai di rapot maupun ijazah tidak serta-merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini.
Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.